Perkenalkan, kami dari mahasiswa UMN jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Di sini, kami akan membahas mengenai chapter 0, yaitu Review of Algebra. Saya Claudia. Dan saya Mike. Dan saya Andre. Mari kita mulai pembahasan hari ini. Enjoy! Hai teman-teman, di sini kita akan memulai pembahasan chapter 0 mengenai Review of Algebra. Pertama, Set of Real Number. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu set atau himpunan. Set atau himpunan biasanya dinyatakan dengan kurung kurawat. Nah, set atau himpunan sendiri memiliki pengertian yaitu kumpulan dari objek. Selanjutnya, apa itu elemen? Elemen adalah objek yang ada di dalam sebuah himpunan. Nah, di sini kita menyajikan sebuah contoh himpunan daripada tipe integer. Nah, tipe integer itu memiliki dua himpunan, yaitu himpunan bilangan positif dan himpunan bilangan negatif. Himpunan ini selalu diawali dan diakhiri dengan kurung kurawat. Lalu yang di dalamnya merupakan sebuah elemen. Nah, jika digambarkan secara garis besar, ini merupakan garis bilangan, yang dimana ada bilangan negatif dan bilangan positif. Yang kedua ada some properties of real number. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai chapter 0, kita harus mengerti apa saja sifat-sifat dari bilangan real. Yang pertama ada sifat transitif. Di sini dapat dilihat dari contoh jika X sama dengan Y dan Y sama dengan Z, maka X sama dengan Z. Lalu yang kedua bersifat closure atau tertutup. Nah, di sini pada penjumlahan dan perkalian. Kenapa bisa dinyatakan tertutup? Nah, di sini karena jika real number, maka hasilnya juga harus bilangan real. Terlihat X merupakan bilangan real dan dikalikan dengan Y yang bilangan real, maka hasilnya adalah XY. Di sini XY merupakan bilangan real. Selanjutnya ada sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Nah, sifat ini dibagi menjadi dua, yaitu melibatkan dua variabel dan tiga variabel. Yang pertama, kita mulai dari yang dua variabel pada penjumlahan. Nah, X ditambah Y itu sama dengan jika Y ditambah X. Lalu untuk perkalian juga sama. X dikali Y hasilnya sama dengan jika Y dikali dengan X. Lalu untuk contoh yang tiga variabel bisa dilihat pada penjumlahan jika X ditambah dengan operasi Y tambah Z memiliki hasil yang sama dengan X plus Y ditambah dengan Z. Lalu untuk perkalian juga sama dengan penjumlahan, yaitu jika X dikali dengan Y kali Z, maka hasilnya akan sama dengan X kali Y kali Z. Oke. Selanjutnya ada sifat identitas. Kenapa bisa disebut dengan identitas? Karena jika bilangan dijumlah dengan 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Atau jika bilangan dikali dengan angka 1, maka dia akan menjadi bilangan itu sendiri. Seperti pada contoh, X ditambah 0, maka hasilnya adalah X. Lalu jika X dikali dengan 1, maka hasilnya juga akan tetap X. Lalu untuk inverse. Kenapa sih bisa disebut dengan sifat inverse? Untuk penjumlahan, inverse-nya adalah minus. Jadi X, inverse dari bilangan X adalah minus X. Jadi dimana kalau X plus minus X hasilnya adalah 0. Lalu untuk perkalian, inverse-nya bilangan berpangkat min 1. Nah, di sini bilangan X memiliki inverse X pangkat min 1. Yang dimana dikalikan X kali X pangkat min 1 hasilnya adalah 1. Lalu untuk sifat yang terakhir adalah distributif. Sifat ini adalah seperti jika ada X dalam kurung Y plus Z, maka hasilnya adalah XY tambah XZ. Kenapa demikian? Karena di sini seperti menggunakan rumus perhitungan pelangi. Nah, di sini kami menyajikan contoh soal dari bilangan real. Pertama, di sini ada tentukan jenis kelompok dari himpunan bilangan di bawah ini. Nah, di sini disajikan dua himpunan. Nah, di mana yang pertama, jika kita lihat, itu adalah bilangan genap yang positif. Jadi, jawabannya adalah himpunan bilangan genap positif. Lalu untuk yang kedua,
Di sini merupakan bilangan ganjil positif. Maka jawabannya adalah himpunan bilangan ganjil positif. Lalu di sini kami menyajikan soal kedua. Nah, di sini sebuah koperasi sekolah membeli 5 lusin buku seharga 150.000. Jika harga jual sebuah buku 2.800, maka persentase keuntungan yang diperoleh koperasi tersebut adalah, nah di sini kita jabarkan untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli, di mana harga jual yang didapatkan yaitu 168.000 dikurangi harga beli yaitu 150.000, yang dimana untungnya merupakan 18.000 saja. Nah, harga beli dikali X persen sama dengan untung. X sama dengan untung dikali 100 dibagi dengan harga beli. X sama dengan 18.000 dikali 100 dibagi 150.000. Yang dimana X merupakan 12%. Jadi, keuntungan yang diperoleh oleh koperasi tersebut merupakan 12%. Sekarang saya akan menjelaskan bilangan eksponen. Bilangan eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang. Atau lebih mudahnya, kita bisa menyebutnya sebagai perkalian yang diulang-ulang. Eksponen juga bisa dikenal sebagai pangkat yang akan menunjukkan nilai derajat kepangkatan. Selanjutnya, kita akan mulai dengan contoh soal. Tentukan solusi dari persamaan eksponen berikut. A pangkat 3 dipangkatkan 4 dikali B pangkat 8 per B pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 dikali A pangkat 6. Untuk pembahasannya, A pangkat 3 dipangkatkan 4 sama dengan A pangkat 3 dikali 4. Sama halnya dengan yang B pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan B pangkat 2 dikali 3. Sehingga hasilnya akan menjadi A pangkat 3 dikali 4 dikali B pangkat 8 per B pangkat 2 dikali 3 dikali A pangkat 6. Kemudian dikalikan dan menjadi A pangkat 12 dikali B pangkat 8 per B pangkat 6 dikali A pangkat 6. Setelah itu, dihitung berdasarkan variabelnya. Karena A pangkat 12 per 6, maka akan menjadi A pangkat 12 dikurangi 6 dikali B pangkat 8 dikurangi 6. Kemudian dihitung dan akan menjadikan hasil A pangkat 6 dikali B pangkat 2. Selanjutnya adalah pengertian bentuk akar. Bentuk akar merupakan salah satu bentuk dari bilangan irasional. Bentuk akar adalah bilangan-bilangan di bawah akar yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Bilangan irasional itu sendiri adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Untuk contoh soal bentuk akar, sederhanakan akar 250 dikurangi akar 25 ditambah 15 akar 2. Untuk pembahasan contoh soal bentuk akar, dari akar 250 dikurangi akar 25 ditambah 15 akar 2. Pertama-tama, kita harus mencari akar dari 250 dan akar dari 25. Akar dari 250 adalah 5 akar 10. Dan akar dari 25 adalah 5. Kemudian hasilnya bisa ditulis 5 akar 10 minus 5 plus 15 akar 2. Oke, slide selanjutnya adalah operation with algebraic expression. Ekspresi aljabar adalah kumpulan angka dan variabel yang digabungkan dalam satu operasi matematika apapun. Contohnya penjumlahan, perkalian, pangkat, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk contoh soal ekspresi aljabar. Sederhanakan 3 dikali 4x plus 5 dikurangi 2 dikali 3x minus 7.
Dan hitunglah jika X sama dengan 3 dan Y sama dengan minus 2. Untuk pembahasan ekspresi aljabar dari 3 dikali 4X plus 5Y dikurangi 2 dikali 3X minus 7Y. Pertama-tama kita bisa mengkalikan bilangan tersebut dengan kali pelangi. 3 dikali 4X ditambah 3 dikali 5Y ditambah minus 2 dikali 3X ditambah minus 2 dikali minus 7Y. Setelah dikalikan akan menjadi 12X ditambah 15Y ditambah minus 6X ditambah 14Y. Kemudian bilangan-bilangan tersebut dikelompokkan berdasarkan variabelnya masing-masing. Setelah dikelompokkan akan menjadi 12X ditambah minus 6X ditambah 15Y ditambah 14Y. Setelah itu dapat dihitung juga berdasarkan variabelnya. 15 ditambah minus 6X ditambah 15 ditambah 14Y. Dan hasil akhirnya menjadi 6X plus 29Y. Untuk step selanjutnya, kita harus merubah nilai X menjadi 3 dan nilai Y menjadi minus 2. Karena hasil akhirnya tadi 6X plus 29Y, maka jika nilai X dan Y-nya dirubah, akan menjadi 6 dikali 3 ditambah 29 dikali minus 2. Kemudian setelah dihitung, hasil akhirnya akan menjadi minus 40. Kemudian kita masuk ke bagian 0.5, yaitu factoring atau pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu apa sih? Pemfaktoran merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menyederhanakan pernyataan matematika. Contoh-contoh bentuk pemfaktoran adalah seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu faktor persekutuan untuk AX plus AY. Contohnya 6PQ ditambah PQ kuadrat R. FPB-nya adalah PQ. Bentuk pemfaktorannya 6PQ ditambah PQ kuadrat R sama dengan PQ 6 tambah QR. Yang kedua ada trinomial kuadrat sempurna. Bentuk X kuadrat ditambah 2X tambah A kuadrat. Contohnya adalah X kuadrat ditambah 8X tambah 16. Itu sama dengan X tambah 4 kuadrat. Lalu yang ketiga selisih kuadrat atau A kuadrat min B kuadrat. Contohnya 25X kuadrat dikurang 49Y kuadrat sama dengan dalam kurung 5X kuadrat dikurang 7Y kuadrat. Lalu 5X ditambah 7Y dalam kurung dan juga buka kurung 5X min 7Y. Yang keempat, bentuk pemfaktoran yaitu penjumlahan atau selisih bilangan kubik. Yang itu seperti sama dengan kuadrat, hanya ini menggunakan pangkat 3 dan juga lain-lain. Kemudian 0.6 yaitu fraction atau pecahan. Nah, pecahan itu bisa disederhanakan. Nah, menyederhanakan pecahan yaitu adalah membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut si pecahan tersebut dengan angka yang sama. Tetapi angka tersebut tidak boleh menggunakan 0. Selain disederhanakan, pecahan juga bisa dikalikan dan juga dibagi. Contohnya seperti di layar, yaitu A per B dikali dengan C per D. Hasilnya adalah AC per BD. Kemudian, untuk dibagi, yaitu A per B dibagi C per D. C per D-nya dibalik sehingga menghasilkan AD per BC. Nah, pecahan juga bisa dirasionalisasi. Kenapa harus dirasionalisasi? Karena terdapat pecahan yang bentuknya irasional. Contohnya seperti apa? Yaitu pecahan dengan penyebut yang memiliki penyebut akar kuadrat. Nah, contohnya seperti ini, 4 per akar 5 diubah sama dengan
4 per akar 5 dikalikan akar 5 per akar 5. Sehingga menghasilkan 4 akar 5 per 5. Sama dengan 4 per 5 akar 5. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, yang dibutuhkan yaitu adalah penyebutnya sama atau sudah disamakan. Kemudian, hasil perhitungannya tidak mengubah penyebut dari pecahan tersebut. Nah, sekarang contoh soal. Kita lihat ya. Pertama, rasionalkan bentuk pecahan berikut ini. Min 4 per 5 dikurang akar 6. Jawabannya yaitu min 4 per 5 min akar 6 sama dengan min 4 per 5 kurang akar 6 dikali 5 tambah akar 6 per 5 tambah akar 6 sama dengan min 4 dalam kurung 5 tambah akar 6 per 25 per 6. 25 kurang 6 sama dengan min 4 dalam kurung 5 tambah akar 6 per 19. Sama dengan min 4 per 19 dalam kurung 5 tambah akar 6. Halo semuanya, pada chapter selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Andre Kristianto. Jadi, di chapter 0.7 menjelaskan tentang equations atau biasa kita sebut persamaan. Persamaan adalah pernyataan yang dimana kedua ekspresinya itu sama. Dua ekspresi tersebut membentuk persamaan yang disebut dengan sisi-sisinya. Dua ekspresi tersebut dipisahkan oleh tanda sama dengan. Contohnya seperti X tambah 4 sama dengan 7. X kurang 9 sama dengan Y. X pangkat 2 tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. X bagi X kurang 1 sama dengan 2. Setelah itu, persamaan juga memiliki beberapa jenis. Yang akan saya jelaskan adalah persamaan ekuivalen, persamaan linear, persamaan literal, persamaan fraksional, dan persamaan radikal pada chapter 0.7 kali ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan persamaan ekuivalen terlebih dahulu. Persamaan ekuivalen adalah dua persamaan yang memiliki penyelesaian yang sama. Mereka dapat digunakan kapan saja untuk beberapa persamaan. Dengan variabel yang sama, harus sama satu sama lain. Seperti contoh di bawah, 3x kurang 2 sama dengan 2x tambah 4. Di sana, saya menambahkan 2 di masing-masing ruas. Apakah itu akan mempengaruhi hasil akhir? Jawabannya adalah tidak, karena saya menambahkan di masing-masing ruas adalah nilai yang sama. Jadi, dia akan menjadi 3x kurang 2 tambah 2 sama dengan 2x tambah 4 tambah 2. Hasilnya akan menjadi 3x sama dengan 2x tambah 6. 3x kurang 2x sama dengan 6. Maka x sama dengan 6. Selanjutnya adalah persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan yang mengandung variabel berpangkat 1. Persamaan ini disebut juga dengan persamaan berderajat 1. Persamaan linear satu variabel. Suatu persamaan tidak berubah nilainya jika ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Suatu persamaan yang tidak berubah nilainya jika dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Seperti contoh di bawah, 3x kurang 5 sama dengan 2x tambah 3. Seperti contoh yang tadi, persamaan ekuivalen itu, masing-masing ruas kita tambahkan 3. 3x kurang 5 tambah 3 sama dengan 2x tambah 3 tambah 3. 3x kurang 2 sama dengan 2x tambah 6. 3x kurang 2x sama dengan 6 tambah 2, maka x sama dengan 8. Setelah persamaan linear, kita bergerak ke persamaan literal. Persamaan literal adalah persamaan yang konstantanya tidak dapat ditentukan, tetapi direpresentasikan sebagai A, B, C, D, atau yang lainnya. Seperti contoh di bawah, A kurang B kali X sama dengan min A tambah B. X sama dengan min A tambah B per min A tambah B.
Hasilnya akan menjadi X sama dengan min 1. Persamaan selanjutnya adalah persamaan fraksional. Persamaan fraksional adalah persamaan di mana yang tidak diketahui ada di penyebutnya. Seperti contoh di bawah, 2 per X min 2 sama dengan 3 per X min 1. Kita harus mencari tahu nilai X tersebut. Dan X tersebut ada di dalam penyebut. Maka persamaan ini adalah persamaan fraksional. Penyelesaiannya seperti ini. X min 2 kali X min 1 kali 2 per X min 2 sama dengan X min 2 kali X min 1 kali 3 per X min 1. Hasilnya akan menjadi seperti 2 kali X min 1 sama dengan 3 kali X min 2 dikalikan ke dalam 2X min 2 sama dengan 3X min 6, 2X min 3X sama dengan min 6 plus 2. Maka X sama dengan 4. Persamaan terakhir untuk chapter kali ini adalah persamaan radikal. Persamaan radikal adalah persamaan yang tidak diketahui berada di dalam akar. Bentuknya seperti di samping ini. Di sini ada contoh soal yang dapat kita kerjakan. Akar X kurang 4 kurang akar X sama dengan min 2. Masing-masing ruas kita pangkatkan 2. Akar X kurang 4 kuadrat sama dengan akar X kurang 2 kuadrat. Akan menjadi seperti X kurang 4 sama dengan X kurang 4 akar X tambah 4. 4 akar X sama dengan 8. Akar X sama dengan 2, X sama dengan 2. Kita telah sampai pada chapter terakhir, 0.8, quadratic equation, atau biasa kita sebut persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Pada persamaan kuadrat, kita memakai rumus ABC. Seperti di samping, X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Di sini, kita ada contoh soal untuk kita kerjakan. Tetapi, bagaimana kita mencari ABC tersebut? A itu terletak pada AX pangkat 2, B itu terletak di tengah, yaitu BX, tambah C. C terletak di paling akhir. Jadi contoh soalnya seperti ini. X pangkat 2 tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Berarti A adalah 1, B adalah 7, C adalah 6. Jadi hasilnya akan seperti ini. X sama dengan min 7 plus minus akar 49 kurang 24 per 2. X sama dengan min 7 plus minus akar 25 per 2. X sama dengan min 7 plus minus 5 per 2. X satunya minus 7 tambah 5 per 2. Sama dengan min 2 per 2, hasilnya akan menjadi min 1. X 2-nya min 7 kurang 5 per 2, hasilnya akan jadi min 12 per 2 sama dengan min 6. Sekian untuk chapter kali ini. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang review of algebra dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.